Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang bermacam-macam, yang sangat banyak dan berlimpah jamaah sekalian, yang masih selalu melekat dalam diri kita. Kita akui jamaah sekalian bahwasanya Allah yang membuat nikmat itu kepada kita semua. Allah yang mengaruniakan kita nikmat-nikmat tersebut pada kita. Ya. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ini harus benar-benar kita hargai dengan kesyukuran kita yang harus kita perbaharui setiap hari. Karena nikmat yang Allah berikan pada kita selalu terbaharui setiap saat. Maka kesyukuran juga harus ada, ya, kita perbaharui setiap saat. Ya, paling tidak selain ibadah jamaah sekalian, setiap kita mau melakukan sesuatu kita baca bismillah. Setiap kita selesai dari sesuatu kita baca alhamdulillah. Terlebih lagi hal-hal yang memang diajarkan Nabi untuk zikir di tempat ini dan itu, berzikir di saat momen ini dan itu, ya, di waktu ini dan itu, maka itu akan menyempurnakan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita lakukan ringan, Pak, enggak berat. Ini dibandingkan kalau nikmat itu hilang karena Allah murka sama kita jemaah sekalian. Ya, kita untuk mau menyenangkan Allah itu ringan, Pak. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwahu wa ja'ala lahu makhraja, misalnya doa habis makan atau minum, atau habis berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau kita habis melakukan hal-hal yang lain jamaah sekalian. Ya, jamaah sekalian, intinya semua itu butuh kesyukuran kita setiap saat. Dan sebagai hamba Allah harus pandai-pandai untuk menggunakan nikmat Allah untuk ibadah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar, ya, istiqomah terus sampai ajal mati kita masing-masing. Mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita sejenak jemaah sekalian mendengarkan hadis Nabi yang mulia, dan kita akan bacakan hadis ke-18 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan, ya, kehadiran kita di sini bisa menyejukkan hati kita, ya, bisa menenangkan dan membuat nyaman hati kita sebagaimana kita berada di taman. Makanya kitab tentang hadis ini, ya, yang berisi hadis-hadis Nabi, itu dinamai dengan Riyadhus Shalihin, yaitu tamannya orang-orang yang solih. Berarti kalau kita nggak nyaman dengerin hadis Nabi atau ayat, apalagi ayat, berarti ya tanya sama diri sendiri, pantas nggak kamu jadi orang yang solih? Gitu aja, Pak. Ini kita tanyakan pada diri kita semua. Ini termasuk saya, Pak. Kalau dengerin hadis itu biasa aja, Pak. Nggak merasa nyaman hatinya, nggak merasa bahwasannya Nabi itu sedang ngomong ke kita dan sedang berbicara pada kita tentang hal-hal yang memberikan kebaikan bagi kita dan menolak keburukan. Berarti tanyakan pada diri sendiri jemaah sekalian, kayaknya saya belum jadi orang yang soleh deh, gitu. Ya, karena orang-orang yang soleh itu akan, ya, merasa berada di riyad, yaitu taman, ya, ketika mendengarkan ayat atau hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu
Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Abdurrahman, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar, biasa disingkat dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla akan selalu menerima taubatnya hamba selama ia belum mengalami ghargharah. Selama ia belum mengalami ghargharah. Jadi ghargharah itu apa Pak tepatnya? Sekarat nggak pas Pak kalau sekarat. Kalau sekarat itu dalam kondisi berat Pak, dalam kondisi berat. Nah ini nggak menjelaskan beratnya Pak. Jadi makna ghargharah itu adalah jemaah sekalian, malam tabelugh ruhuhu al-khulqum. Maksudnya selama belum mengalami ghargharah, maksudnya selama rohnya belum sampai pada tenggorokan. Artinya selama belum dalam proses pencabutan nyawa dari dirinya, selama belum dicabut nyawanya, maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerima hamba. Jadi sebelum nyawa itu sempurna Pak dicabut dan berpisah dari jasad, itu ada yang disebut namanya ghargharah. Nyawa itu kan dicabut jemaah sekalian dari tubuh ke atas, dan ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, ketika itu umat manusia jemaah sekalian sudah melihat keyakinan semua hal-hal yang gaib itu diperlihatkan pada dia jemaah sekalian. Berdasarkan perkataan para ulama yang ada, ya saat itu semua orang pasti mau tobat, pasti mau beriman kalau dia belum beriman, pasti mau tobat kalau dia belum bertobat. Ya, kalau sudah demikian jemaah sekalian, maka tobatnya nggak diterima. Sebab ketika itu tidak ada faedahnya seseorang baru beriman ya terhadap perkara yang gaib setelah perkara gaib itu nampak. Yang dianggap sah keimanannya itu jemaah sekalian, apabila seorang beriman terhadap perkara gaib selagi perkara gaib itu belum kelihatan jemaah sekalian. Ya seperti adanya ya surga dan neraka, ketika mau mati jemaah sekalian, orang itu diperlihatkan surga dan neraka. Manusia juga diperlihatkan para malaikat yang akan ya membawa ruhnya dia, termasuk diperlihatkan malakul maut, malaikat kematian. Nah ketika sudah nampak semua jemaah sekalian, maka itulah yang disebut perkara gaib. Siapa saja yang beriman sebelum dia muayyanah kata ulama, sebelum dia menyaksikan semua yang tadi disebutkan itu, maka keimanannya bermanfaat. Kalau siapa saja yang bertobat sebelum kondisi itu, maka tobatnya bermanfaat dan berguna bagi dia. Namun dia baru bertobat saat itu saja, sebelumnya belum, maka saat itu nggak diterima. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Alasannya dalam kondisi pencabutan nyawa nggak diterima karena ketika orang saat itu ya dia antara hidup dan mati itu sudah melihat hal-hal yang diyakini Pak. Hal-hal yang harusnya diyakini, yang pasti diyakini saat itu dia melihat. Yang belum yakin dia pasti akan yakin Pak. Itu sudah terlambat ketika itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu hadis yang mulia ini ya mengajak kepada kita semua untuk segera tobat selama belum telat. Ya. Jadi demikian jemaah sekalian. Sebab kalau itu sudah terjadi, maka nggak ada yang bisa menolong kita jemaah sekalian. Ya, setan kita salahin nanti di hari kiamat. Setan itu juga nggak mau disalahin Pak. Sebab kalau setan disalahin diem aja jemaah sekalian, setan itu juga khawatir dia nanti akan mendapatkan siksaan yang lebih berat. Makanya nggak mau disalahin. Ya, karena setan itu ada ucapan aja mas kalian di hari kiamat. Qala syaitanu lamma qudiyal amr. Jadi setan itu di hari kiamat saat Allah memutuskan semua perkara hambanya, setan berkata, Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan saya memberikan janji pada kalian dengan janji, tapi saya malah mengingkari. Setan ngaku Pak. Ya. Jadi
wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sebenarnya waktu saya nggodain kalian, membisikin kalian, menyesatkan kalian, saya nggak punya kekuasaan apa-apa atas diri kalian, melainkan saya ajak kok kalian mau ikut, ya salah kalian. Setan bilang fala talumuni, jangan salahin dan caci maki saya, walumu anfusakum, dan salahkan diri kalian sendiri. Itu yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghikayakan ucapan setan yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun juga tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari, saya kufur kepada berhala-berhala yang kalian syirik pada Allah dengannya. Jadi setan saja nggak ngakui jamaah sekalian bahwasanya mereka menggoda kesyirikan. Saya mengingkari. Setan mengingkari jamaah sekalian. Setan nggak ngakui ada berhala yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Dan seterusnya jamaah sekalian. Ya, intinya demikian. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak diterimanya taubat di saat ghororah, di saat sedang dicabut nyawa itu adalah sesuai dengan firman Allah Taala. Sama jemaah sekalian dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat menurut Allah hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohan. Apa makna berbuat dosa karena kebodohan? Bukan karena nggak tahu, Pak. Ya karena dia, pokoknya setiap orang melakukan perbuatan dosa itu dikatakan bodoh jamaah sekalian. Walaupun dia sudah tahu. Jadi walaupun dia sudah tahu itu dosa, tapi dia melakukannya, Pak. Berarti udah tahu kan pinter tuh, Pak. Tapi ketika dia berbuat dosa dikatakan jahil, Pak. Karena kata ulama, setiap orang bermaksiat itu dikatakan jahil, bodoh. Dan setiap orang yang taat itu adalah orang yang pintar, cerdas ya mas sekalian. Jadi sesungguhnya kata Allah, taubat menurut Allah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan. Cuma orang yang melakukan perbuatan dosa disebut bodoh. Kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat, habis tobat nggak lama tobat. Habis apa melakukan perbuatan dosa, maksiat, dia langsung cepat tobat. Maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Jadi mau salah, jadi kalau dia salah segera tobat, itulah yang diterima tobat. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi seperti itu ya Mas sekalian. Dan setiap orang yang tobat sebelum kematian, maka dia sama dengan tobat dalam waktu yang dekat. Sebelum kematian dan belum dalam kondisi mau dicabut nyawanya, ya itu saat itu sudah dikatakan tobat ketika sudah dalam kondisi cepat gitu ya. Kemudian Allah juga berfirman di ayat setelahnya Pak. Kalau tadi di ayat 17, sekarang ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tobat tidak ada hal diterima bagi orang-orang yang berbuat dosa-dosa, sehingga ketika datang kematian pada salah satu dari mereka, maka mereka baru berkata, sesungguhnya aku tobat sekarang. Nggak diterima Pak. Kematian sudah datang, maksudnya proses pencabutan nyawa sudah dimulai. Yang ketika itu orang sudah dilihat ya hal-hal yang gaib, udah telat ya mas sekalian. Itulah ujian dunia. Ya ujian dunia Pak. Ketika hal gaib sudah dilihat, maka saat itu udah gak bermanfaat bagi dia. Nah, itulah perbedaan kita dengan nabi ya dan juga para nabi yang ada. Kita nggak ada yang melihat perkara gaib Pak. Tapi hebatnya orang akhir zaman bisa beriman dengan hal-hal yang gaib, ya walaupun dia tidak melihat ya mas sekalian. Orang seperti inilah yang akan dihargai keimanannya dan diterima. Orang seperti inilah yang tobatnya akan diterima kalau dia segera aja maksudnya. Nggak diterima, sesungguhnya aku baru tobat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar.
Dan juga tidak diterima tobatnya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur. Agama apapun itu, kalau dia mati tobat, dan semuanya akan tobat, Pak. Semuanya akan tobat, ya. Namun tobatnya mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itulah yang akan kami sediakan untuk mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Nauzubillahi minal 'adzabil alim. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Oleh karenanya jamaah sekalian, ada contoh yang lain yang orang baru tobat saat dia, ya itu tadi Pak, saat dia baru saat dia dicabut nyawanya. Dia itu adalah Fir'aun. Allah tidak menerima tobatnya Fir'aun karena dia baru tobat ketika dia dalam proses pencabutan nyawa. Saat sudah tenggelam, dia hampir mau mati Pak, dia baru melihat hakikat yang ada itu. Hakikat perkara gaib yang dia ingkari dan dustakan dari Musa, ya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam firman surat Yunus ayat 90 dan 90 sampai dengan 92. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Dan kami seberangkan, kami menjadikan orang-orang Bani Israel bisa menyeberang lautan, bisa melintasi lautan. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya dalam kondisi benci jamaah sekalian dan juga memusuhi, dengki Pak. Jadi diikuti itu dalam kondisi benci Pak dengan Bani Israel itu. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Firaun telah mengalami tenggelam, maka Firaun berkata, aku beriman sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali zat yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Baru ngaku muslim jamaah sekalian ketika dia sudah melihat hakikat yang ada, hakikat perkara gaib. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang, makanya disebut, jadi kalau bahasa Arab al-an. Al-an artinya sekarang. Tapi Allah berfirman dengan al-ana. Itu sebenarnya mengandung dua hamzah jemaah sekalian. Itu maknanya adalah al-ana. A disingkat dengan al-ana. Apakah sekarang kamu baru mau tobat padahal kamu telah menjadi orang pelaku maksiat sebelumnya dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Ya, diterima nggak diterima? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami, kata Allah Subhanahu wa taala, selamatkan jasadmu agar jasadmu menjadi ibrah, jadi nasihat dan pelajaran bagi orang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Namun sayangnya banyak umat manusia yang lalai dari ayat-ayat Allah. Ya, diperlihat. Jadi ternyata Firaun diselamatkan jasadnya, jadi nggak dimakan ikan gitu Pak, nggak tenggelam terus. Jadi selamatkan, didamparkan, itu tujuannya untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi orang setelah Firaun. Jadi demikian. Seperti itu jamaah sekalian. Namun ayat yang mulia ini tidak menyebutkan bahwasanya Firaun jasadnya masih ada. Jadi liman khalfaka ayah, apakah ya jasadnya Firaun sekarang masih ada? Wallahu a'lam. Yang jelas generasi setelahnya Bani Israel itu ada jamaah sekalian, tapi apakah masih ada sampai sekarang? Wallahu a'lam. Nah, ini adalah perkara yang Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya beliau mengingkari bahwasanya jasad yang ada di Mesir itu benar-benar Fir'aun yang Musa saat itu. Itu nggak apa-apa jamaah sekalian. Namun dia yakin bahwasanya Musa itu tenggelam, jadi Fir'aun itu tenggelam dan jasadnya sempat diselamatkan. Apakah sampai sekarang? Wallahu a'lam. Jadi demikian. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, di antara syarat tobat, nah perhatikan ya, di antara syarat tobat adalah tobat itu harus ada dari seorang hamba, harus sudah dilakukan oleh seorang hamba sebelum sampai pada kondisi dia
sudah tidak memiliki kehidupan lagi setelah itu. Ya seperti itu ya Mas. Jadi ya seperti kondisi di mana dia tidak mungkin lagi hidup setelah itu. Artinya sebelum dia mengalami masa pencabutan nyawa, setelah dicabut nyawa kan nggak mungkin dibalikin lagi, Mas. Nggak mungkin ya Mas sekalian. Kecuali ada pengecualian orang-orang khusus yang ada di zaman Nabi Isa bin Maryam. Jadi ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang yang pernah dihidupkan lagi oleh Nabi Isa bin Maryam atas izin Allah. Selain itu nggak ada lagi jemaah sekalian. Adapun kondisi orang-orang yang mati suri kemudian dia dihidupkan, itu hakikatnya sebenarnya dia masih tidur, belum mati jemaah sekalian. Itu matinya baru mati apa jemaah sekalian? Baru mati kecil gitu ya. Baru mati kecil. Jadi belum mati yang besar yang itu dikatakan kiamat sughra bagi dia, belum. Dia hanya ya karena ketika kita mati jemaah sekalian, nyawa kita juga dilepas. Nyawa kita berpisah jemaah sekalian dari jasad ini, cuman masih dalam kondisi yang kecil jemaah sekalian. Tapi kalau sudah besar udah gak kembali lagi. Jadi demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya tentang tobat ini betapa banyak jemaah sekalian godaan-godaan untuk menunda tobat. Seperti godaan setan yang mengatakan kepada kita, tobatnya nanti saja, kan kamu nggak tahu apa, kamu tuh ngulang-ngulang mulu gitu ya, ngulangin mulu, habis itu tobat, kamu nggak takut apa menjadi orang yang menghina Allah. Sepertinya nasihatnya bagus ya mas sekalian. Ya itu subhat tapi Pak. Yang benar gimana? Ya jangan begitu, segera tobat. Segera tobat, nggak usah kita hubris ya mas kalian, godaan dalam hati yang mengatakan kita seakan-akan menghina Allah. Tidak demikian. Segera tobat, takut pada Allah, hadirkan ya mas kalian perasaan saya inilah yang terakhir. Gitu saja Pak. Mohon ya Allah, tolong aku untuk bisa ya menghindari dosa ini lagi. Berarti kalau sudah begitu ya mas, kita sudah tobat, kita sudah dikatakan tekad bulat nggak akan ngulangi. Tapi kok namanya manusia kok kecebur lagi, ya update lagi tobatnya. Ya seperti itu saja terus, dan itulah akhlak orang beriman. Seperti itu ya mas sekalian. Masih lama. Kita akan bacakan hadis yang ke-19. Qala musannifu al-imamu an-Nawawi rahimahullah. Wa an Zirr bin Hubaish qala, dari Zirr bin Hubaish, nama tabi'in yang mulia rahimahullah. Zirr anaknya Hubaish. Dia berkata, Zirr, ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain. Saya pernah mendatangi Safwan bin Asal, seorang sahabat Nabi mulia radhiyallahu anhu, untuk bertanya tentang mengusap 2 sepatu, mengusap 2 khuf, sepatu yang menutupi mata kaki. Saya pengen nanya sama beliau lah tentang mengusap 2 khuf, karena Zir bin Hubaish tahu ya Safwan bin Asal ini memiliki ilmu tentang tata cara mengusap khuf saat wudhu dalam perjalanan, dalam safar. Jadi jamaah sekalian, kita tahu bahwasannya ketika dalam kondisi normal, wudhu itu harus membasuh kaki sampai telapak kaki. Kaki bersama dengan telapak kaki itu minimal. Ya, sunnahnya itu dilebihi sampai mana jamaah sekalian, sampai hampir betis lah. Jadi seperti itu disebut kita memanjangkan basuhan. Itu dalam kondisi, dan kita tidak boleh jamaah sekalian melewatkan telapak kaki. Ya dalam kondisi normal seperti, karena kalau dilewatkan maka saat itu wudunya tidak sah, sholatnya apalagi. Namun orang beriman kadang ketika dia melakukan safar, dia memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau sekarang mungkin TNI gitu ya melakukan memakai sepatu terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, mungkin sepatu boot jamaah sekalian. Yang memakainya dan juga melepasnya itu ribet dan sulit, memberatkan. Dan disinilah keringanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Ya sudahlah, kalau dalam kondisi begini memakai sepatu yang makainya dan melepasnya juga ribet, lama, memberatkan, maka sudah al-haraju ya dihilangkan. Jadi al-haraju manfi.
Jadi kondisi berat itu ditiadakan dalam agama kita. Akhirnya dalam kondisi seperti itu sudah pakai terus sepatu, silakan. Dalam safar 3 hari 3 malam jamaah sekalian. Wudu batal bolak-balik silakan, ya diusap saja. Jadi wudunya seperti biasa, anggota-anggota wudunya Pak. Kecuali pas telapak kaki kan harus asalnya harus dikenain air Pak. Tapi karena tertutup dengan sepatu tinggi yang menutupi mata kaki, maka saat itu sepatunya nggak usah dilepas. Nah, sebagai ganti membasuh dua telapak kaki, yang dibasuh adalah khufnya. Jadi misalnya ini khuf Pak, ini khuf. Jadi diusap itu depannya saja, seret. Udah selesai. Ngusapnya sekali saja, seret gitu. Jadi depannya, atasnya Pak, mulai dari depan, habis itu diusap sampai ya sebatas mata kaki gitu saja. Selesai, 1 kali saja Pak. Basah sepatunya juga enggak, apalagi telapak kakinya enggak kena. Habis itu sholat, sah sholatnya. Tapi itu batasannya hanya sampai 3 hari 3 malam. Karena ya musafir itu tidur, ya tidur bangun itu pakai itu terus, sholat pakai itu terus, dan lain-lain. Ya orang dulu kan jarang mandi juga ya Mas. Nggak kayak kita mandi tiap hari, sehari 2 kali ya Mas sekalian. Orang dulu tuh jarang mandi. Pertama ya memang budaya, bukan berarti jorok, tidak. Kita pun belum tentu lebih bersih dibandingkan mereka, ya budaya jemaah sekalian. Terus yang kedua, karena kondisi memang jarang air, nggak seperti kita, waduh melimpah jemaah sekalian. Nah, dalam kondisi begitu kan jarang mandi, mungkin pas hari Jumatnya saja. Jadi wudhu bolak-balik nggak lepas itu sepatu, nggak dibasahin itu. Kecuali kalau dalam kondisi apa, nanti mandi janabah. Saya pengen nanya sama beliau, ulama gitu ya, karena dia murid langsung Nabi. Ya, belum berguru dari madrasah Nabi SAW. Faqal, lalu Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, "Ma ja'a bika ya Zir?" Ngapain datang sini wahai Zir? Apa tujuanmu datang kemari wahai Zir? Fakultu, lalu aku berkata, ibtighaul ilmi. Aku datang mencari ilmu, mau ngaji, Pak Kiai, mau ngaji wahai syekh gitu ya, mau menuntut ilmu. Qal, Sofwan berkata, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Oh, kalau itu tujuanmu, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho, senang terhadap ilmu yang dia cari. Subhanallah. Masya Allah ya mas sekalian. Ini menunjukkan para malaikat itu hormat, memuliakan, mengagungkan dan cinta, senang kepada orang yang menuntut ilmu agama. Antum itu jemaah sekalian. Ya, kita semua insya Allah ya, mudah-mudahan masuk ke dalamnya apabila ikhlas. Ya, ja'alanallahu minal mukhlisin. Semoga Allah memberikan kita, jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas gitu ya. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Itu kata siapa? Sofwan bin Asal. Itu ucapan beliau. Tapi ucapan beliau itu sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Dan seandainya nggak ada hadis Nabi lain, Pak, ini kan perkara gaib. Para sahabat berkata dalam suatu hadis yang sahih tentang perkara gaib, maka tidak mungkin sahabat Nabi itu berkata dari rohnya sendiri. Itu mesti dia dapatkan dari Nabi SAW, walaupun dia nggak ngomong ini dari Nabi. Seperti itu jemaah sekalian ya. Itu kaidah. Sahabat Nabi itu tidak pernah berkata berdasarkan rohnya, pendapatnya sendiri tentang hal-hal gaib. Ya. Fakultu, lalu aku berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'dal ghaiti wal bauli wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Sesungguhnya saya mengalami keraguan-keraguan di dalam hati saya tentang perihal mengusap 2
khuf, mengusap sepasang lagi, sepasang sepatu. Ya, sepatu yang tadi ya, sifatnya sepatu terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Ya. Jadi tentang perihal mengusap dua sepatu atau sepasang sepatu setelah BAB dan juga buang air kecil. Maksudnya dalam kondisi hadas kecil dan saya mau wudu, saya ragu-ragu benar gak sih? Dan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi. Nah, maka saya datang untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar Nabi SAW menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang saya tanya tadi? Qala na'am, ya. Sofwan bin Asal berkata, ya, saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safran au musafirin alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna, atau salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, Nabi memerintahkan kepada kami apabila kami musafir, memerintahkan agar kami tidak usah melepas khuf-khuf kami, sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena mau mandi janaban. Jadi pas lagi safar ngimpi basah, ya ngimpi basah aja mas sekalian, atau ngalami janabat lah, junub, atau pas lagi safar pasang tenda berhubungan intim ya dengan istrinya, maksud saya berarti mengalami janabat. Nah, kecuali dalam kondisi junub, maka saat itu ya harus dilepas karena mandi janabat harus rata ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi nggak usah dilepas kalau habis buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Artinya nggak usah melepas sepatu tersebut apabila ya mengalami hadas kecil yang cuma wudhu saja, mengharuskan wudhu. Pas wudhu nggak usah. Jadi seperti itu. Satu tuh hal sami'atahu yadhkuru fil hawa syai'an. Oke, nanya lagi muridnya, memang Zir bin Hubais ini seorang tabi'in yang haus ilmu. Oke, apakah Anda juga pernah mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang rasa cinta, sesuatu yang berkaitan dengan rasa cinta? Qala na'am, ya. Nabi pernah menyebutkan juga tentang rasa cinta. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ini diceritain lagi. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwariyun. Bisautin lahu jahwariyyin. Jadi iya, Nabi pernah menyebutkannya. Ceritanya dulu kami pernah safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berada di sisi Nabi, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang manggil Nabi. Kita tahu Arab Badui itu adalah Arab yang tinggal di mana aja mas sekalian? Padang pasir, padang Sahara. Yang nggak menyendiri juga Pak, sama beberapa temannya gitu. Tapi dia jauh sekali dari keramaian kota Nabi SAW. Nah, biasanya orang seperti itu aja mas sekalian kurang pendidikannya, karena jauhnya dari tempat Nabi. Nah, tiba-tiba Nabi, kata Sofwan, dipanggil oleh orang Arab Badui dengan suaranya yang sangat keras. Jadi orang Arab Badui ini manggil Nabi kenceng banget. Ya Allah, udah kayak manggil Nabi dari jarak yang jauh. Ibaratnya dia saat itu tidak beradab di hadapan Nabi. Adabnya Nabi ya mas sekalian, adab saat orang itu berada di hadapan Nabi, baik Nabi masih hidup maupun sudah tiada, Pak, berarti di kuburannya, itu tidak boleh bersuara keras, Pak. Ngomong itu harus bisik-bisik, pelan-pelan. Paling tidak suara kita itu tidak boleh lebih tinggi dibandingkan suara Nabi. Nggak boleh jemaah sekalian. Ya. Apa isi panggilannya? Ya Muhammad. Loh, panggilannya ya Muhammad, Pak. Wajar. Nabi menganggap wajar. Ya seperti ada ustadz tapi dipanggil namanya doang, ya wajar, namanya orang juga mungkin nggak belajar akhlak, nggak belajar adab. Orang itu macam-macam ya mas sekalian gitu ya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang mau bergaul dengan sesama umat manusia dan dia bisa bersabar terhadap gangguan dari mereka, baik gangguan lisan maupun perbuatannya ya mas sekalian. Jadi demikian. Ya Muhammad, memanggilnya Nabi ya Muhammad.
Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, haum. Jawaban Nabi, haum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dia yang seperti suaranya dia. Ya dipanggil, dijawab kencang juga. Haum, iya sini kamu. Ada apa kesini kamu? Gitu. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada orang Arab Badui itu. Belum ada Pak ya. Waihaka. Kalau bahasa kita gitu, payah banget sih kamu. Kamu gimana sih? Bahasa waihaka, Pak. Jadi waihaka itu adalah kalimatut tarahum, kata-kata yang menyayangkan. Kamu kok begitu sih? Gitu ya. Atau jadi ughud min sautika fa innaka 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Kamu gimana sih? Lirihkan, pelankan suaramu karena kamu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu sudah dilarang tentang hal ini. Kamu telah dilarang dari hal ini, mengeraskan suara di hadapan Nabi. Faqala, lalu orang Arab itu Badui itu berkata, wallahi la aghdud. Demi Allah, saya tidak akan melirihkan suara. Ngeyel banget. La aghdud. Saya tidak akan melirihkan suara saya. Faqala al-a'rabiyyu, lalu orang Arab Badui itu berkata, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Udah nggak sopan Pak, nanya Nabi Pak. Wahai Muhammad, ada seseorang cinta pada suatu kaum, tapi orang ini tidak bisa menyusul ya kedudukannya kaum yang dicintainya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab juga Pak. Ya sudah, berarti dia nanya tentang agama, ditanya, dia dijawab juga, dilayani Pak. Itulah murid beda-beda. Nah, ini nasihat buat saya dan juga buat kita semua jemaah sekalian. Ya, murid kita, mungkin anak kita, ya kadang nggak beradab, ya kita juga tetap harus layani jemaah sekalian. Ini akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dicuekin jemaah sekalian. Ya kita nasihati saja kalau memang kita tidak suka gitu dengan sikapnya. Tetap dilayani jemaah sekalian, karena ini sikap Nabi demikian. Nabi SAW menjawab, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nabi bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Seperti itu jemaah sekalian. Artinya ini kabar gembira bagi kita semua. Walaupun kita cinta sekarang siapa Pak? Kalau kita cintanya kepada artis-artis, ya selebritis bola Pak, ya dipasang ininya, disebut, dibeli itunya Pak, baju-bajunya. Padahal bajunya itu, jersinya itu ada lambang-lambang salibnya Pak, kayak AC Milan itu ada salibnya Pak, ada Inggris Pak, ada salibnya Pak, ada cross gitu kan, cross itu kan salib. Terus Barcelona gitu ya, Barca dan lain-lain. Nah kalau kita cintanya mereka jemaah sekalian, Nabi yang ngomong, bukan kita jemaah sekalian. Kita nanti bisa bersama dengan mereka jemaah sekalian, satu tungku di neraka bisa jadi. Hati-hati. Jadi masalah idola itu kan cinta juga. Maka kita harus arahkan juga diri kita pertama dan juga anak kita, keluarga kita, jangan sampai mengidolakan orang-orang kafir. Nah sama-sama cinta, maka kita cintailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dia cinta kita jemaah sekalian, masuk. Dia luar biasa cintanya pada kita. Maka kita balas cinta Nabi dengan cinta kita juga kepada dia lebih dibandingkan apa saja. Ya walaupun amalan kita tidak seperti Nabi dan para sahabat, kita cinta dulu aja Pak, modal untuk bersama dengan mereka. Sebab kalau orang sudah cinta Pak, akan nanti niru perilakunya, ucapannya, sikapnya aja Mas, akan niru Pak. Ya orang kalau cinta Ronaldo gimana Pak? Dia senang bola juga, habis ngegolin dia gimana Pak gayanya Pak? Ya gitu deh, loncat gitu ya. Nah, kayak nggak tahu aja tuh. Ya gitu deh Mas sekalian. Ya kalau berkaitan dengan masalah dunia itu juga berbahaya jemaah sekalian. Jadi makanya demikianlah jemaah sekalian. Jadi intinya nih kabar gembira.
Walaupun setelah kita ngikuti perilaku mereka, kita nggak mungkin menyamai mereka, Pak. Nggak mungkin menyamai Nabi dan para sahabat sampai kapanpun. Tapi nggak apa-apa, ini modal kita akan bersama dengan mereka nanti di hari kiamat, dikumpulkan bareng mereka. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang dikumpulkan bersama Nabi dan bersama dengan orang yang dicintai bukan berarti menunjukkan sama derajatnya. Yang jelas intinya sama dalam golongan mereka, rombongan mereka yang mulia, Pak. Dan gak ada hinanya, Pak. Semuanya mulia, Pak. Bersama dengan mereka. Lalu kita di dunia juga foto bareng gitu. Walaupun kita derajatnya di bawah presiden, tapi presiden ngajak kita foto bareng, Pak. Atau dikumpulkan bareng. Ikut-ikut sini. Pak RT ikut foto sama presiden semua. Ya Allah, bangga banget, Pak. Senang jemaah sekalian. Di dunianya kita seperti itu. Wah, dipajang nih foto di ini. Saya pernah foto bareng presiden, walaupun jaraknya berapa meter dari presiden. Jauh, Pak. Untuk deketin presiden ada paspres, nggak bisa, Pak. Deketin susah, Pak. Tapi kita cinta sama, kalau kita cinta sama Nabi gitu ya, maka kita akan dikumpulkan bersama para nabi. Bisa ngelihat, Pak, Nabi itu mukanya kayak gimana, ganteng-ganteng luar biasa, Pak. Ya, oh begini loh, ya, penghulunya, pemimpinnya umat manusia sepanjang masa dan zaman itu. Jadi seperti itu, termasuk orang-orang solih jemaah sekalian. Oh, ini Abu Bakar, ini Umar, Utsman, Ali, para sahabat Nabi. Allah, cintanya kita sama mereka. Bagaimana caranya kita bisa cinta mereka, Pak? Ya kita baca sirahnya Nabi, Pak. Ada nggak di sini sirah, Pak? Nanti kalau lagi i'tikaf kan waktunya longgar, Pak. Gantian, Pak. Ada nggak, Pak? Manfaat, Pak? Ar-Rahiqul Makhtum, sirahnya Nabi harus ada, Pak. Kalau nggak ada, dibeli insya Allah sama Yayasan Al-Sofa. Mana Mas itu? Ini biarin, atau beli ya Mas, kalian beli sendiri. Ya, murah kok aja Mas kalian untuk bisa memiliki. Begitu juga sirahnya sahabat. Kita bisa melihat nanti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain orang-orang solih ya Mas kalian. Yang kita sendiri dengar namanya doang, ya kita membaca juga, tapi orangnya itu gimana kita belum tahu. Ya sudah kita cinta sama mereka, ulama kaum muslimin ya Mas kalian, walaupun mereka ada kekurangan, tapi kita cinta mereka, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan rombongan mereka di hari kiamat. Sampai, Pak. Ayo, Pak. Ya kita cukupkan, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Silakan, Pak. Bismillah. Oh, suaranya tadi jelek ya? Tadi antum pencet tuh langsung bagus. Oh gitu. Allahu Akbar.
La quwwata illa billah. Ya haula wala quwwata illa الذي وعدته لا شريك له لا شريك له. Biar kita lanjutkan di pertemuan akan datang saja. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Berkenan ini atau yang lain, silakan. Mudah-mudahan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita tersebut juga termasuk pada makmum pada saat sholat Jumat? Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah, kemudian perhatikanlah. Dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya jadi intinya jemaah sekalian, di antara rahmat yang Allah akan berikan pada kita, kalau ada orang baca Quran kita dengarin. Ini maksudnya adalah Quran yang dibaca untuk umum. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk mendengarkannya, nggak ada wajib kita mendengarkannya. Kita bisa dengan menyibukkan dengan baca Quran sendiri, Pak. Jadi seperti itu. Termasuk ya kita bisa melakukan sholat, dibaca Quran kita sholat, nggak apa-apa jamaah sekalian, dan sebagainya. Intinya kalau dibacakan secara umum kita dengarkan. Masuk di dalam pembacaan Al-Quran adalah apabila di dalam sholat, yang berarti menunjukkan kalau imam lagi baca Al-Quran kita dengarkan. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian ya menyuruh kita, ini sebenarnya mayoritas ulama berkata, yang pernah saya tahu, mengutip ucapan Imam Ahmad, ayat ini turun dalam perihal sholat, yang berarti kalau imam baca keras maka makmum mendengarkan dan memperhatikan, tidak baca. Nanti kalau imam baca pelan ya kita baca, Pak. Nah, dari sini pendapat yang saya pilih adalah mayoritas ulama berkata, ketika imam baca keras dalam sholat maghrib, isya, dalam rakaat pertama dan kedua, termasuk sholat apa? Subuh, sholat Jumat, sholat Id, maka kita tidak baca bacaan apapun, dengarkan. Tapi nanti di rakaat ketiga dalam sholat maghrib, 3 dan keempat dalam sholat isya, ketika imam itu diam, termasuk ketika dalam sholat zuhur, asar, kita wajib baca Al-Fatihah. Seperti itu ya mas kalian. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan firman Allah itu dengan
sabda beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti gerakannya. Ketika imam takbir maka kalian takbirlah, wa idza qara'a fa'ansitu, ketika imam baca maka kalian diamlah. Perhatikan, seperti itu ya Mas sekalian. Dan ini maksudnya adalah baca salat yang bacanya keras. Ya, seperti itu ya Mas sekalian. Kita diam saja. Nah, ketika itu kita tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, justru disuruh diam. Tapi nanti dalam rakaat ketiga wajib kita baca Al-Fatihah. Begitu juga rakaat keempat. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah maka sholat kita batal, tidak sah ya Mas. Karena sholat Al-Fatihah itu adalah sebagai rukun sholat dalam sholat-sholat sirriyah, bukan dalam sholat jahriyah. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Nah, kalau yang di luar sholat, ya ada pengajian pembacaan Al-Quran yang kita dengarkan ya Mas sekalian. Kita dengarkan ya. Karena mendengarkan Al-Quran itu, dengerin itu mendatangkan rahmat ya Mas sekalian. Walaupun kita sendiri nggak bisa baca Quran, ada nggak bisa baca Quran, dengerin aja. Atau kita nggak hafal, dengerin aja Mas sekalian. Ketika orang yang mendengarkan saja dapat rahmat, lalu bagaimana dengan yang baca Pak? Lebih besar lagi rahmatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang ngajar Al-Quran? Lebih gede lagi ya Mas sekalian. Lalu bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran? Lebih gede lagi Pak. Ini rahmat itu bertingkat-tingkat. Minimal kita senang baca Quran, dengar baca Quran, walaupun bacanya tidak lancar, itu minimal sebagai orang yang beriman. Ya demikian. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Kan lagi menunggu sholat isya. Jadi kita ramai di masjid ini. Yang baca Qurannya keras-keras semua, itu gimana? Karena ada yang sholat juga, sholatnya masjid. Oh, misalnya lagi nggak ada kajian antara maghrib dengan isya, antum nunggu isya dengan cara baca Quran masing-masing itu keras-keras, masing-masing baca keras. Itu kayak rumah tahfidz aja Pak, kayak di pondok aja. Insya Allah bacaan keras-keras yang baca bapak ini beda-beda, itu justru malah nggak melalaikan Pak. Kan nggak tahu antum sebelahnya baca apa, kan tertutup dengan bacaan yang lain Pak. Justru itu tidak mengapa. Yang bisa bikin kita nggak konsentrasi, terganggu sholat kita, kalau ada satu orang saja baca kenceng, yang lainnya diam, yang lainnya apa? Pelan. Nah itu tadi Pak. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang sholat itu harus diperhatikan, dihargai. Kalau kita baca Quran ya monggo. Nah ada orang sholat, kita baca Quran sendirian di masjid. Ya kalau orang lagi nggak ada ibadah, ngobrol doang, ya kita baca Quran dikencengin nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang sholat satu saja Pak, saat kita baca Quran kenceng, kita pelanin bacanya. Pelanin ya Mas sekalian. Jangan mengganggu orang yang sholat dengan baca Al-Quran kita, walaupun Al-Quran bacaan terbaik, kalam Rabbul Alamin. Jangan, nggak boleh Pak. Karena yang larang itu Nabi kita SAW sendiri. Saat mendengar para sahabat itu bacanya saing-saingan, lagi itikaf, Nabi SAW dan para sahabat lagi itikaf, kemudian sahabat Nabi baca Quran kenceng-kencengan satu dengan yang lain. Ini lebih kenceng supaya nggak terganggu dengan sebelahnya. Soalnya kalau dengar sebelahnya kenceng, dia kenceng, terganggu dia, bacanya salah-salah. Begitu Pak, ya sama gitu. Padahal surat itu sudah kita hafal, tapi karena kenceng di sebelahnya, terganggu, akhirnya dia kenceng juga. Yang lain juga kenceng, wah, nah gimana? Akhirnya Nabi buka tirai, karena Nabi saat itu iktikafnya dalam kondisi apa ya Mas sekalian? Dia ada di ruang yang terisolasi kecil gitu ya, sedikit aja mungkin ada. Nabi buka, innakum lakum munajin rabbahu. Sesungguhnya lagi sholat diomongin Pak. Boleh nggak apa-apa ngajak bicara pada orang sholat, boleh. Sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil qiraah. Jangan saling mengganggu dan juga jangan saling mengeraskan saing-saingan keras-keras bacaan, jangan.
Ya sudah, bacanya pelan-pelan saja, begitu Pak. Gas Pak. Yang tadi antum tanya itu ya. Karena memang betul kata Ustaz. Jadi kalau kita membacanya pelan, sambil kita keras kan kita terganggu. Kagum, berarti dia belum punya ilmu. Ya kita pelanin baca. Alhamdulillah. Hah? Kita juga ikut keras gitu. Kalau dia keras, Nah, kita terganggu sama dia ini. Kita lagi baca. ingetin dia, Mas, kecilin volumenya, saya mau sholat. Nah, gitu aja Pak. Kita mau baca Quran juga sama. Antum baca Quran juga? Ini yang menunggu bisa. Ya nggak apa-apa, antum kencengin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan nggak terganggu, supaya antum nggak terganggu dengan dia. Jadi nggak apa-apa baca Quran, dia baca Quran, dia baca Quran. Yang antum tanyain apa Pak? Itu sambil baca keras semua. Oh, Itu bertentangan dengan ayat surat Al-Araf yang surat Al-Fatihah. oh nggak bertentangan. Itu ayat yang harus kita dengarkan, perintah untuk mendengarkan dan perhatikan adalah bacaan Al-Quran dibaca untuk didengarkan semua. Lah kalau baca pribadi dan kita datang belakangan tidak berniat untuk mendengarkan bacaan Quran, bukan karena nggak suka Pak ya, tapi kita mau ibadah sendiri yang lain, atau kita mau melakukan kegiatan yang lain, atau kita mau baca surat sendirian gitu, yang lain juga, maka nggak harus dengerin dia. Dia baca, ada suara, kita ada suara, nanti ada suara lagi, ada suara, sehingga kayak suara berdengung gitu. Ya nggak apa-apa. Ada orang sholat, insya Allah nggak terganggu, karena suara itu jadi nggak jelas apa itu. Nah itu justru malah nggak terganggu. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Silakan Mas Iman. Madura Mart. Ya, buat Madura Mart. Silakan. Lalu lagi sholat Jumat, antum tetap ngelayanin. Perempuan yang jaga. Oh, Boleh nggak? Transaksi gitu. lagi sholat Jumat, kan wajib sholat Jumat didatangi laki-laki kan? Ya. Pertanyaannya gimana kalau warung itu tetap buka, tapi yang melayani adalah istri kita atau perempuan, anak perempuan kita, kan nggak wajib Jumatan. Boleh nggak? Jawabannya boleh kalau yang beli juga perempuan. Nah gimana? Maaf Pak, laki-laki nggak saya layani dulu. Tapi ibu buka. Iya, tapi bapak harus Jumatan. Tapi saya non muslim lah, ya jawaban gimana? Non muslim nggak ikut Jumatan kena dosa juga, serius. Jadi non muslim itu orang nggak beriman itu serba salah Pak. Nggak sholat, dosa dia, disiksa nanti. Mau ikut Jumatan, mau ikut sholat, nggak diterima, bingung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan dia waktu dan umur untuk beriman, tapi dia tidak mau. Amannya gimana? Tutup sebentar, yakin rezeki saya tidak berkurang dengan saya tutup sebentar. Karena istri antum juga nggak boleh melayani laki-laki yang beli. Ya jadi seperti itu. Nanti kena dosa juga, tutup jemaah sekalian. Ya seperti itu. Jelas nggak? Nah, kecuali kalau barang-barang kebutuhannya itu adalah barang-barang perempuan semua dan mesti yang beli adalah perempuan. Ya kalau antum yakin begitu, yang beli nggak pernah laki-laki, ya maka ketika itu boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan ada tapi lagi, istri antum nggak wajib Jumatan, tapi kan wajib sholat duhur. Kenapa sih nggak sholat duhur aja? Dan perlu diingat wahai ibu-ibu, bahwasannya untuk melakukan sholat duhur di hari Jumat bagi ibu nggak usah nunggu Jumatannya selesai. Ada begitu ya kayaknya keyakinan ya. Saya belum tahu itu keharusan gitu. Ya udah, kan nggak wajib Jumatan. Nggak ada dalil yang saya tahu dia harus nunggu Jumatan selesai baru dia sholat duhur, enggak. Karena ibadahnya berbeda-beda sendiri-sendiri. Jadi seperti itu, tidak ada larangan untuk sholat. Waktu larangan sholat cuma 3 itu doang.
Ya, selain itu nggak apa-apa. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa, tutup, aman, rezeki justru insya Allah ngalir. Antum berbaik sangka sama Allah, tutuplah, biarin lagi rame-rame, tutup, maaf ya Pak, saya tutup, sabar ya, nanti aja datang lagi Pak, gitu. Udah, antum jangan lama ini terus, nggak boleh. Tutup, yakin tetap rezeki antum nggak berkurang gara-gara itu. Wallahu a'lam. Nah, terakhir satu lagi, antum lagi nambah C kan namanya. Jika sholat Jumat mulai, biasanya imam akan berkata lurus dan rapatkan barisan. Yang jadi pertanyaan saya, yang dirapatkan ini bagian tubuh mana di antara ini dia. Bagian tubuh mana yang dirapatkan, luruskan dan rapatkan dalam sholat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah ya sama-sama satu visi gitu ya. Ya, rapatkanlah tubuh yang mana yang antum ya sebisa mungkin dirapatkan, Pak. Sebisa mungkin dirapatkan. Kalau memang kita hanya bisa merapatkan dengan apa? Pundaknya saja, ya rapatkan dengan pundaknya, nempel tangan dan pundak. Sedangkan kakinya mungkin nggak mau ditempelin, geli. Ada serius itu Pak, geli, nggak tahu, itu saya pernah diomongin gitu. Ada anak murid di Ibnu Hajar juga cerita ke saya, ini nih Pak, saya sholat merapetin, orang tuanya ini malah nyingkir, saya rapetin lagi nyingkir, terakhir saya rapetin lagi diinjek kaki saya. Iya, berarti ya memang harus tahu ilmunya ya Mas. Jadi memang di hadis itu dijelaskan ya Mas sekalian, ketika Nabi ngomong aqimu sufufakum, luruskanlah barisan, ternyata ada seorang dari sahabat Nabi merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, merapatkan tumit dengan tumit temannya. Tumit antum tahu? Bukan tumit, lutut dia dengan lutut temannya, merapatkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Ini menurut mayoritas ulama tidak diartikan secara letterlek. Ini menunjukkan rapatnya tidak ada celah, itu saja. Namun bukan berarti secara zahir sunnahnya itu rapat dengan sini, kemudian dengan lutut, habis itu tidak begitu. Karena ini adalah tidak mungkin bisa, susah. Antum kalau meyakini begitu, sudah sekarang antum rapetin lutut antum, nggak bisa Pak. Benar nggak? Susah Pak. Nah makanya saat itu rapetin semampunya. Ya salah satu dari, kalau nggak kaki atau pundak, kalau lutut susah Pak. Itu nempel banget itu. Nah maka saat itu tidak perlu seperti itu. Apalagi jamaah sekalian, itu membuat tidak nyaman orang, nggak nyaman orang dalam sholat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rapatkanlah semampunya. Minimal itu kalau tidak dikatakan rapat menurut mayoritas ulama adalah kalau barisan itu kalau diisi orang itu udah nggak bisa, udah selesai Pak. Walaupun mungkin ada celah 2 jari gitu Pak, nggak masalah. Karena memang mayoritas ulama itu mengatakan bukan berarti harus nempel. Jadi rapat itu nggak harus nempel ya Mas sekalian. Ya itu yang difahami oleh para ulama. Jadi artinya jangan ada celah satu orang bisa diisi tapi kita diamkan saja. Nah di situ diisi setan. Tapi kalau hanya sudah nempel sini kita tapi telapak kaki nggak nempel, maka setan tidak ada insyaallah. Wallahu a'lam. Terakhir Pak, antum di sini sudah. Akan menuntut, apakah ada tuntutan antara anak, orang tua, istri, suami atau istri dan sebagainya? Ya ada Pak, karena di sana pengadilan gitu. Anak yang tidak dididik agama misalnya, istri yang nggak dididik dengan pendidikan agama sehingga dia masuk neraka, itu nyalain nanti suaminya, ayahnya itu atau orang tuanya. Ya dia nggak rela, ayah saya nggak ngajari ya Allah.
Saya nggak tahu karena ayah saya nggak nyala. Ditanya itu, iya ya Allah, saya sibuk kerja. Gitu Pak. Sibuk kerja jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesibuk-sibuknya kita sempatkan mendidik anak kita. Kita nasihati istri kita. Dan istri kalau dinasihati suami, ya jangan baperan gitu ya. Karena suami itu hanya menjalankan kewajiban dari Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka. Suami pun juga harus mencari kata-kata dan momen yang tepat untuk nasihatin. Istrinya lagi baperan, lagi marah, langsung dinasehatin. Nah, jangan, cari momennya. Cari, kan kita tahu watak istri kita masing-masing, ya sudah. Ya berbicaralah kepada dia, nasihatin dia ketika kapan ya bisa diterima. Apakah dengan dikasih hadiah dulu? Apakah nasihatinnya ketika, mohon maaf, habis berhubungan intim tuh biasanya kan akrab Pak. Dinasihatin saat itu saja nggak apa-apa, atau kapan lah gitu. Lagi rekreasi, dinasehatin, begitu aja mas sekalian. Ya pokoknya harus nasehatin, gimana caranya. Anak kita apalagi jamaah sekalian. Ada jamaah sekalian ya, banyak diantara kita mungkin menitipkan pendidikan agama di sekolah. Ingat jamaah sekalian, itu tetap tidak menggugurkan kewajiban kita mendidik anak. Karena perintah mendidik anak itu tertuju kepada orang tua. Adapun sekolah berikutnya jamaah sekalian. Jadi demikian. Yang jelas antum sudah dapat bagian pahala jariah dari anak kalau antum menjadi sebab nanti anaknya dapat apa? Dapat bisa beribadah kepada Allah, jadi hamba yang solih dan solihah. Antum dapat. Walaupun antum nggak ngajarin, tapi antum menjadi penyebab. Tapi jadi orang tua nggak gitu banget lah, nyerahin semuanya ke sekolah. Di rumah nggak pernah dinasehati jamaah sekalian. Tidak boleh begitu. Nasehati juga dia, dibimbing, diingatkan. Anak itu keberadaan dengan kita jauh lebih lama dibandingkan dengan sekolah. Maka harus dinasehati, ya, seperti itu. Ya, nanti kalau orang anak kita bisa menuntut ya mas. Ya, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama dengan ringan, bareng. Sambil dinasehati, nanti kalau kamu sudah dewasa, begitu juga kamu perilakunya seperti ayah pada kamu. Karena kamu dituntut punya anak nanti seperti itu juga. Jadi begitu aja mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau ya orang tua sekarang aneh-aneh, udah nyerahin pendidikan ke sekolah, giliran sekolah memperlakukan anaknya, mendidik anaknya dengan baik untuk menegakkan aturan, disenggol dikit sama gurunya, langsung anaknya baper, apa yang diomongin anaknya dipercayai. Akhirnya gurunya dituntut. Itu orang tua kurang ajar kata saya. Kurang ajar, walaupun gurunya kalau benar nampar Pak, itu juga tidak beradab juga. Tapi perlu diingat ya mas sekalian, terkadang guru tuh mukul tuh ada bolehnya, tapi syaratnya orang tua ngizinin. Bapak mukul anak saya monggo Pak, boleh Pak. Pertama kalau orang tuanya ngizinin. Yang kedua syaratnya tidak boleh di wajah, nggak boleh lebih dari 10 kali, dan nggak boleh membuat berdarah. Mukulnya udah kayak orang kesetanan ya. Oh, ini nggak boleh Pak. Terus mukulnya juga bukan daerah-daerah yang vital, bokong ke bawah, nah gitu Pak. Bokong ke bawah aman itu Pak. Itu isinya daging semua, aman kalau dipukul gitu. Dan itu harus ada syarat tadi yang disebutkan Pak. Itu kata-kata para ulama demikian gitu ya. Nah, giliran anak dipukul, disenggol, marah Pak. Ya sudah, ambil aja anaknya, bikin sekolah sendiri, bikin ijazah sendiri, didik sendiri situ. Aneh orang tua sekarang. Jadi kalau anak kita itu ngomong macem-macem Pak tentang orang tua gini, jangan kita percaya dulu aja mas sekalian. Seandainya benar gurunya galak, ya gurunya niatnya baik, gitu saja, berbaik sangkalah. Berbuat baiklah ya mas sekalian kepada guru-guru yang ngajar anak kita. Apalagi guru itu bisa jadi gajinya jauh di bawah antum. Antum harus sadar itu, capek didik anak antum tuh ya. Jadi seperti itu aja mas sekalian. Kalau bisa kita seperti orang tua kita dulu. Oh kamu dihajar guru, oh udah sekarang tambah nama ayah nih. Campur sekalian. Nah, gitu aja mas. Biar anak kita jadi anak yang tangguh Pak, nggak cemen. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang ahli bertobat, ahli kembali kepadanya,
dan melaksanakan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.